A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama-sama lagi dan saya mengutarakan akan menjawab para penonton melalui komentar ya. Di mana komentarnya ya, terima kasih atas komentarnya, itu sangat berharga, sangat berharga bagi saya. Tapi di lain sisi saya bukan artinya ingin kebut-kebutan, nggak ada seperti itu. Atau balapan, nggak ada seperti itu, nggak ada artinya. Ngebut, balap, nggak ada artinya. Tapi karya ilmiah saya memang itu di mobil, di kendaraan. Ya, apa boleh buat, kalau tidak seperti itu tidak bisa dibuktikan kenyataannya. Kalau tidak seperti itu, si kayak pembalap, kayak ngebut, memang harus seperti itu. Kalau tujuan balap ngebut, saya rugi ya sebetulnya, sangat rugi. Saya nggak perlu sekolah ke Jerman kalau seperti itu. Kalau tujuannya ngebut, out balap. Ya, sekali lagi terima kasih atas komen-komennya. Berarti itu adalah yang menonton sangat peduli terhadap kebahayaannya. Memang itu bahaya ya, tapi kan saya juga tidak lama-lama menguji di tol, nggak lama, paling setengah jam ya. Setelah tahu kondisinya baru saya pelan lagi ya. Terus-terusan pada kecepatan tinggi kan itu juga sangat riskan terhadap sistem pelumasan. Kalau terus-terusan dihantam misalkan dalam 2 jam ya, kasihan pelumasan harus baik terus. Karena saya karya ilmiahnya tujuan akhirnya engine formula, performance engine formula. Jadi memang seperti itu, bahaya sekali, dan itu juga memang resikonya tinggi ya. Takut ban pecah, terutama takut ban pecah. Yang keduanya memang di rem, sistem remnya itu yang tidak bisa sekaligus kalau pada saat kecepatan tinggi. Ya, terima kasih. Saya ucapkan itu sangat berharga. Dan yang berikut, kenapa saya membuat karya ilmiah seperti itu ya? Karena orang lain ini udah berceritakan terus menerus, tapi nggak apa-apa, saya nggak puas sebetulnya. Karena tidak semua orang yang bisa melihat YouTube ini, tidak semua. Ya, mudah-mudahan bisa saling ngasih tahu ya. Semua orang termasuk para montir yang spesial atau teknisi yang spesial, semua mobil jadul, mobil lama tidak mungkin seperti mobil semula keluaran dari pabrik. Nah, itulah ya, saya membuat PR seperti itu. Itu membuat saya belajar ya. Buatan orang kan itu, kecuali buatan Tuhan memang tidak bisa kalau buatan Tuhan. Ini kan buatan orang dan sudah tersedia spare partnya di toko-toko, kan bisa itu dibuat seperti dari pabrik. Dan itu pun udah saya uraikan di tayangan atau konten sebelumnya, bagaimana cara merekondisi, restorasi supaya engine seperti keluar dari pabrik. Nah, itu kan terbukti dari konten yang pertama 170.
Yang 170 itu bahan bakarnya biofuel. Yang sekarang yang saya kemukakan itu ini bahan bakarnya menggunakan menggunakan fuel cell ya. Fuel cell. Fuel cell. Jadi fuel cell ini bahan bakarnya air. Bahan bakar dirubah struktur bahannya, struktur atomnya. Nah, sebelumnya saya sendiri jadi susah untuk memvideokannya pada waktu itu. Itu pada saat pertama itu mencapai 200 speednya. Ini buktinya, ini sampai rusak nih. Odometernya ini sampai rusak nih, bisa diperhatikan. Ini angka ini sampai tidak kerja pada saat pengujian saat pertama. Ini nggak jalan nih. Ya, bisa jelas. Dan odometer itu kerusakan nggak ada sebetulnya. Jarang sekali odometer sampai rusak. Jarang sekali odometer sampai rusak. Saya juga sama ya, memperhatikan konten-konten yang lain. Belum ada yang rusak. Ya, ini bukan artinya saya bagus ya, tapi dengan seperti ini saya pun jadi puas pembuktiannya. Percaya atau tidak, ya terserah. Yang jelas, odometer ini jarang sekali yang rusak, jarang. Belum pernah saya lihat odometer sampai rusak. Itu ya. Kalau speedometer ya itu mah logis, itu umum rusak dari kabelnya, baik kabelnya tidak nyambung atau putus kabelnya, itu mah umum. Tapi kalau odometer mah, kalau speedometer jalan, odometer pasti jalan. Ini saya udah kedua kali. Yang pertama hajat 1000 itu sampai odometer sampai rusak. Ya. Itu men. Ya, perhatikan ya. Ini speedometernya jalan, odometernya tidak berjalan atau alias mati ya, atau rusak. Tadi menggunakan bahan bakar air, tapi ini bahan bakar airnya tidak 100%, hanya membantu kepada sistem bahan bakar. Ini hanya 10% ya, menggunakan bahan bakar air, dirubah struktur bahannya. Itu hanya 10%. Kenapa tidak 100%? Karena ruang lingkupnya tidak cukup ya. Tidak cukup. Selain itu juga masih ada pengembangan lain fuel cell untuk dikembangkan lagi. Masih ada kekurangannya. Ya, bisa dilihat ya. Nah, itu kalau turun itu berarti di depan ada kendaraan lagi. Saya tidak memaksakan diri untuk mencoba kemampuan yang maksimal setinggi-tingginya di tol. Apabila di tol itu agak padat, saya tidak mau memaksakan diri. Kalau agak lenggang, saya baru menguji lagi. Ingat ya, saya bukan pembalap. Saya tidak senang kalau buat pembalap atau tukang ngebut pembalap, nggak ada artinya, sangat rugi ya. Ini mah hanya karya ilmiah aja di kendaraan. Apa boleh buat? Saya harus menguji sampai betul-betul maksimal ya. Dan selain di tol juga itu hanya beberapa setengah jam paling lama ya. Kalau udah tahu kemampuannya, saya langsung lari ke normal. Yang berikutnya saya ditanyakan ya, saya betul-betul maksimal ya, betul maksimal. Kalau di mudun apalagi saya nggak mau itu.
Ada itu deman. Ada itu. Dekat 160 we. Orang ajukan tuh. Saya tidak dibuat odometer dimatikan, nggak ada artinya kalau memang odometer dimatikan. Itu menipu diri ya. Kalau yang odometer dimatikan sama dengan menipu diri. Ngapain harus ngibul-ngibulin? Saya bukan pamer ya, mohon maaf para audien, para penonton, bukan pamerin. Bukan ingin dipuji, apalagi dipuji. Pujian itu semuanya hanya kepunyaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau harga menghargai itu wajar, sifat manusia harus seperti itu. Harga menghargai. Ya ini fuel cell ya, di mana fuel cell ini H2O. Ya. H2O ini membantu bahan bakar atau bensin. Tadi kenapa tidak 100%? Karena ruang lingkupnya sempit sekali. Jadi saya menggunakan hanya membantu 10% terhadap bensin. Kalau 100% ini tidak cukup ruang lingkupnya, jadi yang kecil terpaksa. Dan ini juga fuel cell ini masih ada pengembangan lagi yang lebih bagus ya. Oh man, adik kalah, alah, karena gas, adik tuh ya. Nah, kenapa tidak sampai 8? Karena ada aturannya. Ada aturannya. Tidak, artinya ada aturannya, tidak boleh sampai betul-betul sampai RPM 8.000 ya. Nggak boleh. Kenapa seperti itu? Karena ini kan tanpa beban. Kalau menggunakan beban, ya boleh-boleh saja. Itu kata prosedur ya, proses sistem pelumasan. Jangankan 8 pada 8.000 ya. Pada 5.000 ini 6.000 sampai speednya 200 pada saat itu, pada saya sendirian. Ya, lihat lagi ini speed RPM ya. RPM saya juga bukan membanggakan diri, nggak ada ya. Saya membanggakan diri, tapi saya juga ingin belajar kepada yang lain, mencari RPM yang serendah-rendahnya. Semua ya, data di databook atau di spesifika engine 4 silinder itu 700 RPM-nya, 700. Nggak ada yang seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Ini RPM-nya di bawah sekali, kurang lebih lah 200. Ya, karena bahan bakarnya tadi ada bantuan H2O
atau air. Jadi dengan seperti ini kestabilan RPM stabil, tidak goyang, walaupun ini RPM-nya sangat rendah, atau katakan ini 200 ya. 200 juga nggak nyampe. Antara itulah kurang lebih. Dan yang mobil yang baru nggak ada lagi yang sampai seperti ini. Nggak ada ya. Sampai di bawah spesifikasi. Saya juga sama ya, mencari literatur referensi seperti ini. Di luar negeri nggak ada. Waktu di Jerman saya nggak ada lagi. Jadi itulah ya pembuktian-pembuktian, rumusan-rumusan, atau menggunakan bahan bakar dengan bantuan yang lain, atau H2O atau air ya. Baik ya teman-teman atau saudara-saudara ya, penonton yang setia, kembali lagi saya tidak ada maksud ya, tidak senang dihargai atau dipuji, karena pujian itu adalah semuanya kepunyaan Tuhan. Dan tidak ada maksud ingin dihargai, tidak ada. Tapi harga menghargai itu adalah manusia. Yang berikutnya, ini bukan pamer ya, nggak ada maksud untuk pamer, nggak ada sama sekali, nggak ada artinya pamer-pamer. Tapi saya ingin berbagi ilmu sebetulnya. Ya mudah-mudahan aja bagi yang senang kita bisa sama-sama dengan saya. Mudah-mudahan ini juga berkat Yang Maha Kuasa saya bisa memasukkan kepada YouTube berkat ya anak saya sendiri. Kalau saya sendiri nggak bisa, karena semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, kembali lagi terima kasih atas kontennya. Berarti yang menonton itu menghargai atau memang takut celaka. Jadi terima kasih atas responnya. Tapi ya saya bukan ingin ngebut, tidak ada ingin ngebut, tidak ada ingin balap-balapan, nggak ada sama sekali. Itu mah hanya karena karya ilmiah aja di kendaraan atau di mobil. Ya kalau tidak diuji, kalau pelan-pelan nggak tahu performa engine-nya. Tapi setelah diuji kan tahu performa engine-nya pada saat seperempat gasnya, pada saat setengah gas. Saya nggak pernah sampai full, kecuali tanjakan. Kalau tanjakan ya sampai full. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan banyak pertanyaannya. Saya tunggu melalui WA atau konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasman.